Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Tanir di pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran TIK. Dan ini merupakan pertemuan kedua untuk materi aplikasi Microsoft PowerPoint. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga pertemuan kali ini akan membawa manfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Nanti semuanya di rumah menirukan, diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin sudah Pak Tandir sampaikan tentang apa itu PowerPoint, manfaat atau fungsinya, dan menu-menu yang ada di dalamnya. Untuk pertemuan kali ini nanti di akhir pembahasan nanti akan ada praktek yang bisa kalian lakukan atau kalian praktekkan di rumah. Untuk selanjutnya marilah kita simak paparan berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, materi PowerPoint untuk pagi ini adalah tentang bagaimana cara membuat membuat file di aplikasi Microsoft Office. Ini merupakan tampilan awal atau tampilan file Microsoft Office yang sudah jadi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dengan slide yang pertama. Itu adalah covernya atau judulnya. Kemudian untuk slide yang kedua, ini kemarin sudah sedikit kita bahas tentang pengertian presentasi. Sudah kita bahas untuk pertemuan yang kemarin, dan kita lanjutkan untuk memulai aplikasi PowerPoint. Tolong disimak baik-baik bahwa untuk memulai aplikasi PowerPoint seperti yang telah disampaikan Pak Tanir pertemuan yang lalu, bahwa aplikasi ini bisa kamu atau kalian dapatkan melalui atau bisa dijalankan melalui PC atau komputer, laptop, atau juga bisa melalui handphone. Nah, nanti tergantung kalian memilih aplikasinya di handphone itu apa, itu saya serahkan sepenuhnya ke kalian. Jadi nanti kamu bisa memilih aplikasi yang menurut kemampuan handphone kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulainya di sini ada start menu, terus kemudian all program, kemudian Microsoft Office, Microsoft PowerPoint 2010. Ini adalah urutan di mana sesuai dengan prosedur yang benar. Kalau cara ini bisa diganti dengan cara-cara yang lain yang sudah kalian pahami. Kalau kalian menggunakan cara seperti ini, maka
insya Allah tidak akan salah, karena memang sudah tersedia seperti itu. Terus kenapa di sini Pak Tendep menggunakan PowerPoint 2010? Ya memang perkembangannya seperti itu, bahkan yang di atas 2010 juga sudah ada, tetapi saya ambil atau Pak Tendep ambil yang 2010 saja. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, kalau kalian sudah memasang atau sudah menginstal aplikasi PowerPoint, untuk yang di HP itu caranya sedikit berbeda. Ini yang saya sampaikan adalah cara yang di laptop komputer saja. Baiklah, setelah kita klik Start, kemudian All Program, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, maka nanti akan tampil layar awal. Sebelumnya, cara membuatnya ini adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus, atau setidaknya untuk memudahkan kita membuat satu slide presentasi, ini adalah tahapan-tahapan yang seharusnya kalian lakukan. Tahap yang pertama adalah menentukan orientasi dan ukuran dari slide. Orientasi adalah bentuk, kalau ukuran ya ukuran. Orientasi di sini adalah tentang bentuk dari slide yang akan kita buat, bisa portrait, bisa landscape, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, setelah menentukan orientasi, tahapannya seperti ini. Dari slide atau tampilan awal, klik tab design, kemudian klik slide orientation. Langkah ketiga, pilih orientasi atau bentuk yang kita inginkan, yang kalian inginkan. Untuk selanjutnya, mengatur ukuran slide. Caranya sama, dari tab design, kemudian klik Page Setup. Langkah yang ketiga, maka akan muncul jendela Page Setup. Di sini kita bisa mengubah atau mengatur ukuran slide sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, nah di sini adalah keterangan dari ukuran slide tadi. Ada slide size 4. Ini adalah untuk mengatur lebarnya, lebar dan tinggi slide. Kemudian width, ini untuk mengatur berapa lebarnya. Height untuk mengatur tingginya. Kemudian number slide from, ini adalah untuk mengatur dimulai dari slide, dari berapa slide yang dibuat. Kemudian slide sendiri untuk mengatur orientasi dari slide pada jendela, yang tentunya hasilnya nanti akan sama dengan cara yang sebelumnya. Kemudian notes, handouts, dan outline. Di sini untuk mengatur orientasi pada notes atau catatan, handouts, dan outline. Langkah yang keempat, setelah kalian mengaturnya, semuanya sudah diatur sesuai dengan keinginan kalian, kemudian klik OK. Selanjutnya, nah kalau sudah tahap pertama untuk mengatur orientasi dan ukuran slide sudah kita lakukan, maka untuk langkah selanjutnya adalah, atau tahapan selanjutnya adalah memberi background atau layar belakang. Backgroundnya, mengatur backgroundnya. Caranya adalah di sini untuk mengatur background ada beberapa cara.
tahapan lagi. Yang pertama menggunakan style pada background presentasi slide. Langkah yang pertama, pilih slide yang akan diberikan style backgroundnya. Terus kemudian langkah kedua, klik tab design, kemudian klik background style. Langkah yang ketiga, pilih style yang diinginkan. Ini adalah tampilan atau gambar dari style background yang tersedia atau yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint 2010. Selanjutnya, untuk membuat pola pada background presentasi, langkah yang pertama adalah pilih slide, kemudian klik tab design. Letaknya untuk mengatur itu mulai dari slide-slide awal tadi. Di sini adalah klik tab design, lalu klik tool background style, kemudian klik format background. Langkah yang ketiga, pada panel yang muncul, kemudian klik pattern fill. Langkah yang keempat, pilih pola yang digunakan untuk menghias background slide Anda. Langkah yang kelima, klik close untuk menutup jendela panel, atau jika Anda ingin mengatur untuk warna background yang sama, maka kalian bisa mengklik apply to all, berarti mengiyakan atau mengatur semuanya seperti langkah di atas tadi. Jadi langkah-langkah itu untuk mengatur semua slide. Nah, selanjutnya langkah yang keenam, ini merupakan tambahan saja. Anda juga dapat memberikan warna pada pola. Jadi style background yang sudah kita tentukan tadi, kita bisa memberikan warna pola yang berbeda atau warna pola yang lain. Di sini adalah tampilan dari untuk menambahkan pola pada background. Di sini kita bisa mengaturnya. Kemudian selanjutnya menambahkan foto sebagai background. Foto ini bisa merupakan foto apa namanya, atau bisa merupakan gambar. Jadi foto bisa, gambar bisa. Langkahnya adalah, langkah yang pertama klik slide, kemudian klik tab design. Nah, di sini untuk mengatur semuanya ke tab design. Ini ya tab desainnya. Kemudian lalu klik background style, kemudian klik format background. Langkah yang ketiga, klik pilihan opsi. Opsi ini ya pilihan itu, picture and texture fill, gambar kemudian tekstur dari background tadi. Pada jendela dialog format background, langkah keempat, klik file untuk memilih gambar yang akan dijadikan background. Jadi kita di sini langkah yang keempat di sini adalah memilih file gambar atau foto yang akan kita jadikan background. Langkah yang kelima, klik insert untuk memasukkan gambar yang dipilih. Nah, kalau sudah diklik insert, maka gambar yang kita pilih tadi akan menjadi background di sini. Akan menjadi background dari slide yang kita buat. Langkah selanjutnya, klik close untuk menutup jendela panel, atau jika Anda ingin mengatur gambar background yang sama, maka seperti tadi klik apply to all. Maka semua slide itu backgroundnya akan sama semuanya sesuai dengan gambar
yang atau foto yang kita pilih tadi. Untuk selanjutnya, tahap yang ketiga, anak-anakku sekalian, kalau tadi sudah kita atur orientasi, terus kemudian ukuran, terus kemudian kita beri background. Nah, sekarang cara menambahkan slide, cara menambahkan atau menginsert slide. Di sini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, menambahkan slide presentasi. Berarti nanti slide bisa menjadi slide 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang cara yang pertama ini kita menambahkan secara langsung, secara cepat. Langkahnya yang pertama adalah klik tab home di sini. Klik tab home, kemudian klik tool new slide. Ini gambarnya nggih. Atau di sini ada. Ini adalah new slide. Kemudian ada juga shortcut di keyboard. Ini kalau kita menggunakan perpaduan tombol-tombol yang ada di keyboard. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sudah kita klik new slide, maka akan tampil slide di bawahnya atau slide berikutnya. Ini kalau satu, nanti kalau kita klik lagi akan muncul. Kalau kita klik new slide, maka akan muncul slide yang kedua. Oke, selanjutnya untuk mengatur layout ini adalah bentuk tampilan. Anak-anakku sekalian, untuk mengaturnya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih slide yang akan diatur, kemudian buka tab home, ini tab home, kemudian klik layout, terus kemudian layout, terus kemudian ini layoutnya ya. Kemudian langkah yang ketiga, pilih layout yang kita inginkan atau bentuk yang kita inginkan. Nah, langkah yang keempat, menambahkan slide sekaligus mengatur tampilan layoutnya dengan cara klik tab home, group slide, terus kemudian di bawah tool new slide ada segitiga kecil, klik tanda tersebut, kemudian pilih layoutnya. Nah, di sini ini adalah tampilan layout slide presentasi yang disediakan atau yang sudah ada di PowerPoint. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu dari layout ini. Jadi tampilannya tidak full blank presentation atau slide-nya putih seperti ini, tapi kita bisa menentukan beberapa layout yang kita inginkan yang sesuai dengan materi apa yang akan kita presentasikan. Baiklah, untuk selanjutnya menyisipkan slide. Nah, ini maksudnya adalah kalau yang di awal tadi itu untuk menambahkan slide, ini slide-nya sudah ada, tetapi kita ingin menambahkan slide di tengah-tengah. Misalkan kita sudah punya slide sebanyak 5 slide, terus kita ingin menambahkan di antara nomor 3 dan 4, kita tambahkan 1 slide. Maka langkah-langkahnya adalah, langkah yang pertama, klik posisi slide yang akan ditambahkan. Pastikan posisi slide yang dipilih itu tepat sebelum posisi slide yang akan ditambahkan. Misal, slide yang akan ditambahkan di antara slide ketiga dan keempat, maka kalian harus mengklik slide ketiga terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, klik tab home, klik new slide. Maka slide yang kita tambahkan
itu akan berada di slide yang keempat. Kemudian slide yang keempat akan turun ke slide yang kelima. Seperti itu. Itu untuk menambahkan atau menyisipkan slide di antara slide-slide yang sudah jadi. Nah, seperti ini anak-anakku. Jadi nanti slide yang keempat itu nanti akan turun digantikan oleh slide yang ditambahkan tadi. Nah, untuk selanjutnya menggandakan atau duplikat slide presentasi. Nah, seperti yang sudah dikatakan disampaikan Pak Tandir tadi di awal, bahwa menambahkan slide itu ada beberapa cara tergantung yang kalian inginkan. Yang pertama, menambahkan slide itu dari new slide, kemudian menyisipkan slide di antara beberapa slide yang sudah jadi. Nah, yang ketiga ini adalah menggandakan atau membuat duplikatnya. Nah, kalau yang dikatakan menggandakan, maka nanti slide yang kita tambahkan itu nanti akan sama persis dengan slide sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya adalah pilih slide yang akan digandakan, kemudian klik kanan pada slide tersebut seperti ini. Klik kanan pada slide tersebut, maka akan muncul di sini ada new slide, ada duplikat slide, ada delete slide. Nah, kalau kita ingin menduplikatkan atau menambahkan, maka dipilih duplikat slide. Nah, seperti itu. Kemudian slide yang sudah kita tambahkan itu akan muncul di bawahnya dan akan sama persis dengan slide yang kita gandakan tadi. Mulai dari backgroundnya, mulai dari tulisannya, mulai dari animasi-animasinya, itu semuanya persis karena diduplikatkan atau digandakan. Oke ya, anak-anakku sekalian. Nah, seperti ini tadi sudah kita praktekkan. Nah, ini merupakan pembahasan yang terakhir. Jadi tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan. Hari ini nanti materinya adalah membuat slide presentasi, mulai dari mengatur orientasi dan ukuran, kemudian memberi background atau memberi warna backgroundnya, kemudian yang terakhir adalah membuat atau menambahkan atau menyisipkan slide. Jadi nanti untuk di rumah prakteknya adalah, yang jelas kemarin di pertemuan yang sebelumnya di akhir pembahasan Pak Tandu sudah menyampaikan anak-anak harus menginstal atau memasang aplikasi PowerPoint ini baik di laptopnya, di PC-nya atau di komputernya ataupun di HP-nya. Ini sesuai dengan permintaan bahwa aplikasi yang dibuat materi itu diharapkan itu bisa diakses melalui HP. Ya, anak-anakku sekalian, berikut ini akan Pak Tanir praktekkan sedikit saja, itu tentang tahapan-tahapan tadi. Ya, ini akan saya buat new, berarti kosong seperti ini anak-anakku tampilan awal. Tampilan awalnya seperti ini, jadi ada tulisan click to add title, ini adalah untuk memberi judulnya. Nah, tulisan-tulisan ini atau bentuk tampilan seperti ini, kalau kita presentasikan, maka tulisan ini tidak akan muncul. Ini hanya untuk memberi petunjuk ke kita bahwa click to add title di sini adalah untuk membuat atau
mengetikkan judulnya. Kemudian klik to add subtitle, ini adalah untuk mengetik atau membuat isinya. Nah, anak-anakku sekalian, ini nanti prakteknya apa akan disampaikan Pak Tandir di akhir. Di sini nanti ini akan saya praktekkan tentang materi yang hari ini Pak Tandir sampaikan. Yang pertama, setelah kita tampilan awalnya muncul seperti ini, mohon maaf tidak saya praktekkan mulai dari awal, start tadi, start kemudian all program, Microsoft Office PowerPoint dan seterusnya, tidak di situ. Jadi langsung menuju ke area kerjanya atau slide presentasinya seperti ini. Setelah muncul tampilan awal, maka kita atur orientasinya sesuai dengan tampilan atau materi tadi. Setelah kita, nah di sini, setelah kita buat atau kita buka aplikasi PowerPoint-nya, kemudian langkah selanjutnya adalah mengatur orientasi. Klik design, klik slide orientation. Nah, kita praktekkan, klik design, kemudian, nah di sini ada tampilan-tampilan dari slide orientasi tadi. Nah, di sini ada custom slide. Macam-macam di sini bentuknya ya. Nah, ini adalah untuk mengatur orientasinya. Iya, seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa mengaturnya, tampilannya dari orientasi yang kita inginkan. Baiklah, anak-anakku selanjutnya. Terus kemudian di sini juga ada backgroundnya, format background seperti ini. Nah, di sini ada gambar tampilan-tampilan dari gambar format backgroundnya. Nah, kalau di sini ini adalah tampilan dari gambar background yang sudah disediakan oleh PowerPoint sendiri, terutama 2010 ya. Nah, di sini misalkan saya contohkan, saya pilih satu. Nah, seperti ini. Kita sudah punya satu slide, juga sudah ada backgroundnya. Kemudian setelah itu, kalau kita ingin membuat slide baru, maka klik tab home. Nah, di sini nanti akan muncul, setelah klik tab home akan muncul new slide, tulisan new slide seperti ini. Nah, kalau kita klik new slide, nah di sini tadi ada beberapa tampilan dari bentuk-bentuk slide baru. Nah, ada title slide, ada title and content, ada section header, ada title only, dan seterusnya. Ini tergantung kebutuhan kita. Kalau ingin tampilannya sama atau standarnya lah, kalau standar kita langsung klik new slide saja, tidak usah anak panah ini kecil, tidak usah, jadi langsung kita klik new slide, maka akan muncul slide berikutnya dengan bentuk bentuk background yang sesuai standar yang diberikan oleh aplikasi PowerPoint. Ini slide pertama untuk judul, ini adalah slide yang kedua. Nah, bentuknya berbeda. Nah, seperti itu anak-anakku. Kalau ingin tambah lagi slide, ya new slide lagi. Nah, untuk slide kedua dan slide ketiga itu biasanya formatnya sama.
yang berbeda, yang paling berbeda adalah slide 1, karena slide 1 ini adalah untuk judulnya. Kemudian slide kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau kita menggunakan new slide langsung, maka bentuknya akan sama. Saya contohkan, misalkan saya ingin bentuk yang berbeda, misalkan to contents, misalkan saya klik, kelihatannya sama, tetapi di area kerja di sini maka bentuknya berbeda. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, masing-masing ini kalau background, warna backgroundnya sudah kita tentukan seperti ini, nah maka kita bisa menggantinya. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi misalkan ke slide kedua kita ganti dengan gambar atau background yang berbeda, maka kita klik insert, kemudian kita pilih gambar yang sesuai atau yang kita inginkan. Contoh saja, misalkan saya pilih ini misalkan, kemudian saya insert. Nah, di sini nanti kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan, posisinya maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, maka backgroundnya sudah berubah. Ini untuk menginsert, jadi menambahkan background. Terus kemudian selain background, selain foto atau gambar, kita juga bisa menambahkan animasi, juga bisa menambahkan video, bisa menambahkan audio dan seterusnya. Itu keistimewaan dari PowerPoint. Nah, setelah background sudah, menginsert gambar sudah, nah yang saya maksud tadi menambahkan atau menggandakan slide, maka yang saya buat contoh yang nomor 2 ini, supaya nanti slide di bawahnya slide 2 ini akan sama persis dengan slide yang kita inginkan, maka slide yang kita tuju atau yang akan kita gandakan kita klik, kemudian kita pilih duplikat slide. Nah, maka akan muncul slide yang sama seperti itu. Anak-anakku sekalian, untuk mengetik isi kita praktekkan untuk yang pertama, untuk yang di slide pertama. Contoh di sini judulnya adalah biodata pribadi. Nah, seperti ini. Terus di subtitlenya ini kita bisa atur ukuran hurufnya. Di sini adalah misalkan kelas 7A. Nah, ini adalah judul. Kemudian di slide kedua nanti, ini sementara saya hilangkan saja, tadi kan cuma untuk praktek. Nah, nanti tugas atau prakteknya di rumah adalah kalian membuat biodata pribadi, mulai dari nama, kemudian alamat, kemudian nomor HP. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hobi atau hobi itu ya hobi. Seperti itu ya anak-anakku. Contoh misalkan hobinya nyanyi, contoh misalkan hobi itu kesenangan. Ya, nanti bisa dituliskan di sini.
Nah, maksudnya Pak Tanir kenapa saya suruh untuk membuat biodata, tujuannya nanti bisa untuk penjaringan di ekstrakurikulernya. Nah, anak-anakku sekalian, ini nanti tidak harus seperti ini, jadi kalian atur sendiri agar nanti tampilannya bisa lebih cantik, bisa lebih ganteng, seperti itu. Nah, terus kemudian tugas atau praktek di rumah ini nanti bagaimana cara mengirimnya ke Pak Tanir? Kalian boleh melalui WhatsApp, boleh melalui email dan seterusnya. Tadi di bawah ada tulisan nomor HP Pak Tanir. Terus kemudian emailnya boleh atau bisa saya tulis di sini. Nanti ini bisa kalau misalkan WA-nya trouble bisa melalui emailnya Pak Tanir seperti ini. Nah, sekali lagi praktek untuk hari ini nanti sekali lagi dititik beratkan ke biodata biodata pribadi, semuanya saja mengirimkannya satu persatu, dan harapan Pak Tanir adalah kalian bisa mengerjakannya sendiri. Kalaupun butuh bantuan atau bekerja secara kelompok bisa, tetapi nanti untuk mengirimkan tugas itu saya sangat berharap bisa satu anak satu. Kalau kelompok ya bolehlah, tetapi kalau bisa satu anak satu. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui WA saja, bisa melalui WA group, atau bisa melalui WA langsung ke Pak Tanir, ke nomor Pak Tanir tadi. Baiklah anak-anakku, sekali lagi untuk pertanyaan langsung ke WA saja. Tugasnya itu tadi, kalian membuat presentasi tentang biodata pribadi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang pas. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.